Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Widodo. Dan yang kita mau bahas kali ini mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan, terutama aktivis anti korupsi, apalagi kalau bukan soal BUMN, pengangkatan komisaris BUMN dari mantan napi koruptor. Seperti apa ulasannya? Tonton video ini sampai habis. Stay tune. Oke guys, yang kita bahas BUMN lagi. Ya, tapi kali ini bukan soal hutang BUMN, juga bukan soal BUMN yang merugi, tapi ini itu biarlah dibahas oleh para ekonom. Ya, kita sebagai rakyat jelata ini kita bahas misal moralnya saja ya. Ya, karena ini sudah kelewatan, sudah terlalu sering berkali-kali. Belum lama ini ada komisaris BUMN ya, PT Asperindo mau ngeludahin Gubernur Anies. Ini moralnya seperti apa kayak begini ya. Kemudian Ari Kunchoro yang rame terusan tuh ya, rektor UI rangkap jabatan jadi komisaris BUMN juga ya, sampai akhirnya apa, presiden turun tangan ya, turun tangan karena tak kunjung dipecat oleh Menteri BUMN dan tak kunjung mengundurkan diri, akhirnya diganti aturannya jadi dibolehkan gitu, sampai akhirnya dibully oleh netizen dan malu sendiri. Akhirnya apa, mundur. Dia mundur setelah dibully sama netizen ya. Kalau dia punya moral harusnya sebelum itu terjadi dia sudah mengundurkan diri, kan udah ketahuan ya. Dan kali ini yang bikin heboh karena yang diangkat jadi komisaris BUMN ini adalah mantan narapidana ya, dalam tanda kutip mantan penjahat ya, meskipun dia sudah membayar perbuatannya ya, sudah dihukum, tapi tetap saja rasa keadilan rakyat itu tercederai ya, kayak nggak ada orang lain aja ya, kayak kita kekurangan orang pintar aja. Kayak universitas-universitas di Indonesia ini gagal melahirkan orang-orang yang berkualitas. Ada beberapa komisaris BUMN yang diangkat dan dia merupakan ya mantan narapidana. Oke, kita bahas saja. Yang pertama ya, siapa lagi kalau bukan Basuki Cahayapurnama ya. Ini kasusnya ya kayaknya seluruh orang Indonesia tahu deh ya, mungkin ya, walaupun kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi masih lekat di ingatan kita apa yang dia lakukan ya. Yang disakiti ini bukan 1-2 orang, tapi 250 jutaan umat muslim Indonesia ini dihina kitab sucinya ya, bahkan penjajah ya, 350 tahun ya, Belanda menjajah negeri ini nggak pernah berani nyenggol keyakinan umat Islam. Ini dia baru jadi gubernur, itu pun gubernur lengseran ya, tiba-tiba ngomongin apa, kitab suci yang bukan miliknya, dan yang lebih parah lagi dihina. Dan ini terjadi lah apa, gejolak ya, kemarahan massal yang kemudian ditumpahkan pada peristiwa 212 itu ya. Dan ingat, yang menjebloskan Ahok ini bukan Habib Rizik, bukan ya. Memang orang-orang itu datang karena percaya Habib Rizik, tapi Habib Rizik mengorganisir umat Islam itu atas dasar fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan dia sendiri bilang ya dalam videonya itu bahwa Ahok ini sangat berbahaya ya, harus disingkirkan gitu kan. Tapi begitu jadi malah dia diangkat jadi komisaris BUMN ya, kita ditipu lagi. Ahok itu nggak cuma ini ya, itu yang dihukum, tapi kita tahu kan, kita tahu semua ada beberapa kasus hukum
yang itu sudah dinyatakan merugikan negara tapi nggak diproses hukum dan kita tahu siapa dalangnya, gitu ya, seperti kasus sumber waras, ya kan, itu pemilik tanah bahkan sudah mengembalikan, ya, kelebihan uangnya itu. Kemudian lahan Cengkareng, tanah Pemda dimiliki sendiri, ya, kurang apa coba kayak gitu, ya. Terus apalagi kasus bus Transjakarta yang kemudian itu barang buktinya hangus terbakar, ya. Dan ada kasus lagi, ya. Kemudian apalagi ada kasus gratifikasi teman Ahok, ya, mendapat. Kemudian apalagi ada dana-dana CSR, ya, bahkan yang paling terakhir yang paling menghebohkan itu apa, kasus reklamasi. Ya, kita tahu ini kasus-kasus muaranya ke siapa, ya, walaupun tidak sampai di proses hukum, tapi kita tahu secara moralitas semestinya orang seperti Ahok ini tidak lagi dipilih menjadi pejabat publik, apalagi ini yang tidak dipilih langsung oleh rakyat, ya. Ini seperti kita beli kucing dalam karung, kita milihnya Pak Jokowi, ya, tapi kemudian kita disuguhi oleh pemerintahan yang mengakomodir relawan, ya. Sekarang bahkan narapidana pun dijadikan pejabat publik, ya. Dan sekarang yang paling menyakiti perasaan rakyat adalah siapa? Mantan napi koruptor diangkat menjadi komisaris BUMN, ya. Kasus suap PLTU tahun 2004 sudah divonis 3 tahun penjara, kemudian sekarang diangkat jadi komisaris BUMN PT Pupuk Iskandar Muda, anak perusahaan BUMN, ya. Ini juga mencederai rasa keadilan rakyat. Kenapa? Karena ini orang udah ngegarong uang negara, menyengsarakan rakyat, kemudian setelah bebas malah diangkat menjadi pejabat publik. Padahal ketika Pilek kemarin, KPU punya aturan, mantan napi koruptor tidak boleh nyalek, ya. Ini kok malah diangkat jadi pejabat publik. Ini akal sehatnya di mana, ya. Padahal belum lama ini kita juga sudah dengar banyak napi koruptor yang didiskon masa tahanannya. Bahkan Pinangki baru hari ini dia dipecat, padahal kasusnya sudah vonis sudah berapa lama, ya. Bahkan dia juga dapat diskon juga. Jadi enak betul ya koruptor di rezim ini, ya. Ya. Oke, demikian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.